Assalamualaikum, saya Nur Alfiah Nisa dari kami wilayah Jatim. Sebelumnya, saya memohon maaf kepada seluruh panitia dan perangkat Workshop Instruktur Nasional 2025 karena video penugasan saya tidak berisi audio asli. Ini terjadi karena adanya kesalahan teknis dalam penggunaan mikrofon eksternal. Semoga berkenan. Sebagai pembuka, saya memutar video Noktah Juang Kami yang merupakan video dokumentasi pengurus daerah kami Malang masa bakti 2014-2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baik semuanya. Coba kita tes jargon dulu kali ya. DM1, insan permata, insan bertakwa, permata umat. Oke, alhamdulillah sekalian. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Sehat? Semuanya semangat ya? Kemudian saya menanyakan tentang apa sih yang ada di dalam video tersebut. Setelah menjelaskan terkait video tersebut, saya mulai bertanya, kira-kira apa ya materinya yang akan teman-teman dapatkan di sesi kali ini begitu. Saya mulai merinci bahwa oke, teman-teman kemarin udah dapat materi ini dan itu. Berarti sekarang teman-teman akan mendapatkan materi tentang kekamian. Jadi kita akan membahas semua tentang kami. Oke baik teman, tapi sebelum kita membahas semua tentang kami ini, aku akan memberikan sebuah permainan. Apa itu? Yap, benar dan salah. Ada yang tahu permainan apakah ini? Coba angkat tangan. Ya, permainan benar dan salah. Oke, silakan. Dirimu yang berjilbab hijau, apakah itu? Oke, ya benar sih ya, memang yang benar dan ada yang salah. Di sini saya memberikan petunjuk bagaimana cara bermainnya. Ya, jadi saya akan memberikan sebuah pernyataan di mana pernyataan tersebut bernilai benar dan salah. Jika benar, maka teman-teman akan lompat ke kanan dan jika salah, berarti teman-teman harus lompat ke kiri. Kayak gitu. Dan ada berapa pertanyaan? Ada 5 pernyataan. Begitu ya. Gimana teman-teman? Apakah sudah siap? Jika sudah siap, maka teman-teman akan bermain setelah ini. Silahkan kursinya dipinggirkan di sebelah kanan dan juga sebelah kiri dan teman-teman berbaris di tengah. Memanjang, berbaris ya teman-teman. Oke. Pertanyaan pertama. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia adalah kepanjangan dari kami. Ya, oke. Oke, ini di kanan, lompat kanan semua ya. Berarti jawabannya apa? Benar? Apakah benar jawabannya? Ya, jawabannya adalah benar. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Oke, lanjut ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua adalah Bapak Yosi Kurniawan adalah deklarator sekaligus ketua umum kami yang pertama. Yosi Kurniawan. Ya, jawabannya apa? Iya, betul. Bukan merupakan ketua kami dan juga deklarator. Nanti kita akan membahas tentang ini ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Kader kami wajib hafal 30 juz. Benar atau salah? Kader kami wajib. Ya, berarti 30 juz ya? Ya. Iya, jadi dirimu udah siap ya, Kak, untuk menghafal 30 juz. Oh iya, ini jokesnya gitu ya. Oke. Oke, jadi wajib atau enggak?
Enggak dong. Oke, tapi nggak apa-apa kalau misalkan dirimu siap hafalan 30 juz. Ya, oke, begitu ya kawan. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kita akan membahas semuanya. Tapi sebelumnya ini aku punya sebuah kue gitu ya. Silakan diambil. Iya kah? Silakan diambil. Ini boleh, silakan diambil ya masing-masing ya. Mohon maaf ya, ini agak beda-beda tapi boleh diambil bebas mau yang mana aja. Oke, baik. Dor, ini adalah hasil. Jadi ini yang menentukan teman-teman ya. Teman-teman sampai nanti akhir. Teman-teman bisa duduk dengan kelompoknya masing-masing, baik yang dekarol, mau yang nabati dan lain sebagainya. Silakan berkumpul dengan teman-temannya masing-masing sekarang silakan. Oke, baik sudah berkumpul dan sekarang silahkan membuka HP teman-teman dan juga mencari segala hal tentang kami. Apapun itu boleh. Aku akan memberikan sebuah kertas yang nantinya akan teman-teman tulis dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kami yang teman-teman mau tahu. Oke, siap? Nanti ditulis nama dan juga asalnya ya. Nanti boleh apapun itu deh pokoknya, oke? Baik, silahkan dikerjakan setelah ini, setelah diberikan kertasnya, oke? Di sesi ini saya membiarkan mereka berekspresi dengan pertanyaan-pertanyaan yang ingin mereka sampaikan begitu ya, ingin mereka tahu tentang kami dan lain sebagainya. Dan sesekali saya juga berkeliling gitu ya di kelompok-kelompok, kira-kira apa sih yang ingin mereka tanyakan begitu. Sembari menunggu, saya juga biasanya men-trigger mereka untuk bertanya tentang beberapa hal begitu. Oke, baik siapa yang sudah selesai? Oke, silahkan dikumpulkan ya. Nah, di sini saya mulai memfilter pertanyaan-pertanyaan mereka begitu ya. Pertanyaan-pertanyaan mereka dan saya mulai membacakan satu persatu yang kira-kira itu menarik bagi saya begitu. Biasanya pertanyaan-pertanyaannya itu berkaitan dengan apa sih yang kader kami lakukan dan lain sebagainya begitu. Untuk pertanyaan-pertanyaannya saya drop di belakang video ya. Nah, di sini saya mulai next untuk materi. Nah, kami ya saya meminta bantuan untuk dibacakan begitu ya. Ya, ini ada relawan, ada peserta yang ikut membacakan apa yang dimaksud dengan kami dan lain sebagainya. Setelah itu saya menjelaskan gitu ya, hanya menegaskan poin-poin yang ada di PPT seperti itu. Nah, di sini saya juga spill gitu ya, tipis-tipis gimana sih kader kami itu mampu gitu ya memimpin kampusnya begitu. Dan tadi saya ngintip sedikit next slide-nya apa begitu. Nah, baru setelah itu waktu next slide saya berikan video deklarasi kami begitu ya dari Pak Fahri Hamzah dan peserta juga menyimak video ini. Nah, karena di awal pertanyaan tadi itu ada ketua kami, nah di sini adalah momen saya menjelaskan bahwa deklarator dan sekaligus ketua umum kami itu adalah Pak Fahri Hamzah begitu. Nah, ini saya juga sembari menjelaskan bahwa kami itu lahir setelah forum FSLDKN itu selesai gitu ya di kampus UMM gitu. Sebelum-sebelumnya ya saya bertanya apakah mereka tahu kami itu lahirnya di mana dan lain sebagainya kayak gitu. Ini saya menjelaskan.
Nah, baru setelah itu saya lanjut bagaimana prosesnya kami lahir dan saya menjelaskan bahwa kami itu lahir atas dasar keprihatinan gitu ya dan juga krisis moneter, setelah itu ada krisis kepercayaan dan lain sebagainya dan akhirnya para mahasiswa yang saat itu tergabung dalam uh, mahasiswa LDK begitu ya, itu saat mengadakan forum silaturahmi itu ini nih apa namanya kepikiran gitu, oh kayaknya kita butuh sesuatu nih, kita butuh gerakan nih kayak gitu, itu bahasanya kayak gitu, kita butuh sesuatu dan akhirnya terciptalah atau tercetuslah ide kami itu tadi begitu. Setelah membahas tentang bagaimana lahirnya kami, saya mulai membahas bagaimana logo kami gitu ya. Nah, di sini peserta itu antusias gitu. Kenapa kok mawar, kenapa kok tangan dan lain sebagainya. Kenapa kok logo kami itu ribet banget dan lain sebagainya. Dan di situ saya juga sedikit menjelaskan bahwa dari keribetan-keribetan itu gitu ya. Dari keribetan itu tuh ternyata mengandung makna yang sangat luas begitu. Dan akhirnya saya meminta beberapa peserta untuk membacakan poin-poinnya, mulai dari latar berwarna putih, kemudian tangan, globe, mawar dan lain sebagainya begitu, dan peserta juga bergantian gitu ya untuk berbicara. Setelah menjelaskan logo, saya masuk ke model atau saya masuk ke materi filosofi gerakan kami. Di sini saya menjelaskan poin-poinnya, tetapi ini memang hanya dibacakan saja begitu karena nanti ada sesi di mana peserta itu mendiskusikan terkait filosofi gerakan kami ini tadi. Jadi saya hanya menjabarkan luaran-luarannya saja, memberi pemahaman mereka bagaimana tentang bagaimana filosofi gerakan kami tersebut. Jadi apa poin-poinnya begitu. Dan ini adalah part terfavorit saya begitu ya, menjelaskan terkait harokatul tajnid dan harokatul amal gitu, karena di sini saya banyak bercerita gitu ya bagaimana kami itu berbeda dengan organisasi lainnya, di mana kita tuh punya harokatul tajnid gitu. Kalau saya menjelaskan bahwa di kami itu nggak cuma rekrutmen aja, tapi juga ada di riayah dan lain sebagainya begitu, dibina dan lain sebagainya. Jadi merasa aman, merasa nyaman, merasa terawasi dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kan kita lebih enak gitu ya berada di jalan ini. Intinya seperti itu sih. Saya lupa bilangnya seperti apa. Lanjut ke filosofi lanjut ke poin filosofi gerakan kami yang lainnya, dan saya juga menaruh perhatian di unsur ya. Di sini saya spill dikit-dikit gitu ya tentang AB1, AB2, AB3, dan saya juga bilang kalau misalkan nanti bakal kita bahas di sesi selanjutnya begitu. Nah, di sini saya mulai menjelaskan bahwa ada yang namanya basis operasional, kebijakan dan lain sebagainya kayak gitu. Dan terkhusus untuk Credo, saya tidak menyuruh mereka untuk membaca, tetapi mereka flashback saat pembukaan begitu ya, dimana banyak poin-poin yang pentingnya di sana.
Dan selanjutnya adalah pembagian tugas kelompok. Di sini saya meminta kelompok-kelompok yang tadi sudah berkumpul gitu untuk berdiskusi terkait filosofi gerakan kami. Di sini saya minta mereka untuk menjabarkan pengetahuan mereka dengan berdasar pada GBHO dan juga ADART-nya kami begitu. Mereka juga bebas browsing kayak gitu terkait filosofi gerakan kami ini tadi. Diskusi yang dilakukan itu biasanya sekitar 20 menit, paling lama ada tambahan waktu jadi 30 menit begitu. Dan ini mereka benar-benar saya dampingi juga berkeliling kelompok menanyakan bagaimana seharusnya mereka berdiskusi kayak gitu sih sebenarnya. Mereka saya minta untuk menuliskan di kertas manila biasanya atau ini di kertas HVS terkait poin-poin penting gitu ya yang akan dibahas yang akan membantu mereka untuk mempresentasikannya nanti begitu. Nah, untuk sesi kelompokan ini memang sengaja dilepas, maksudnya saya hanya mengontrol jalannya diskusi aja biar nggak melebar dan lain sebagainya. Bukan, aduh, ya intinya seperti itu. Baru setelah itu mereka mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, ini saya menanyakan siapa nih yang akan presentasi duluan, kemudian ditunjuklah kelompok dan mereka mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, selama presentasi ini seluruh kelompok itu saya wajibkan untuk melihat kelompok yang sedang presentasi begitu ya, dan memberikan atau menuliskan poin-poin pertanyaan yang kira-kira mereka itu masih belum paham dengan tersebut. Jika waktunya berlebih, biasanya saya minta untuk kelompok lainnya itu menanyakan langsung, tetapi jika waktunya mepet, saya kumpulkan pertanyaan tersebut dan akan saya bahas di akhir materi atau saya titipkan saat kristalisasi. Oke, setelah kelompok itu presentasi, biasanya saya selalu memberikan sebuah apresiasi seperti GOOD, GOB, good job, seperti itu. Nah, untuk membangkitkan semangat mereka dan mereka juga merasa terapresiasi sih. Oke, baik teman-teman. Kalau tadi kita sudah mendiskusikan bagaimana filosofi gerakan kami itu, gitu ya. Sekarang kita akan melihat gitu ya, membahas apa sih implementasinya yang sudah ada di kami. Dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman dan lain sebagainya itu akan terjawab di sesi kali ini, begitu ya. Oke, next coba kita lihat. Ini ada video dari kawan-kawan kita. Ini video tentang ngapain aja sih di kami, ya mulai dari dauro, mulai dari aksi, mulai dari banyak ya, nobar dan lain sebagainya. Nih, di kami juga nobar, jangan salah gitu ya. Di kami tuh banyak, ngapain aja bisa ngaji. Kalian dapat sisi religius, kalian bisa dapat sisi funnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalian bisa lihat juga kan di foto-foto yang ada gitu ya. Ini ada namanya MK Host teman-teman. Jadi teman-teman setelah selesai DM1 ini teman-teman akan mendapatkan kelompok nih. Nah, kelompok itulah gitu ya, teman-teman bisa mengupgrade dirinya, dapat materi yang luar biasa, terus ada macam-macam, teman-teman bisa mengupgrade kekamiannya teman-teman itu di kelompok itu gitu ya. Ada bedah buku juga, terus ini ada Agustusan seru gitu ya. Jadi nggak cuma gitu-gitu aja sih sebenarnya kegiatan kami kayak gitu. Nah, ini adalah foto
itu kami itu berkesempatan menjadi pengawas pemilu di tahun 2019 kayak gitu. Kemudian ini juga aksi. Jadi sebelum aksi itu kita ada apel. Nah, pasti apel dan juga ini waktu milad kami 2 tahun yang lalu. Oke, ini adalah video gitu ya tentang aksi kemanusiaan dari kami Rema gitu ya, dari PD kami Malang begitu ya, yang sedang turun gitu ya, turun langsung penyaluran bantuan kemanusiaan buat saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Nah, kita nggak langsung turun karena kita juga ada aksi galang dana, kemudian kita juga menjual pre-love dan lain sebagainya. Nah, ini cukup banyak gitu ya, alhamdulillah orang-orang mempercayakan Sosma untuk menyalurkan bantuan tersebut. Nah, apakah di kami ini aja? Oke, kita next. Ini tadi pertanyaan tentang pertanyaan teman-teman gitu ya. Kenapa sih kami itu harus membela Palestina gitu ya? Coba kita simak dulu nih videonya kayak gitu. Nah, ini cukup menggambarkan ya teman-teman ya, yang jelas kenapa sih kita kok harus bersama dengan kawan-kawan kita, dengan saudara-saudara kita di Palestina. Sudah jelas karena kita adalah saudara begitu ya. Nah, ini saya lupa menjelaskannya bagaimana. Intinya saya menjelaskan terkait aksi yang dilaksanakan oleh kami. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur organisasi kami. Nah, ini ada komisariat, daerah, wilayah, ada juga pusat kayak gitu. Nah, ya, kalau di Insan Permata ini namanya apa? Komisariat Insan Permata, kemudian daerahnya daerah Malang gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di kami itu juga ada penjanjangan teman-teman yang tadi kita udah bahas ya di sana tadi yang segitiga, ingat kan ya? Iya. Dan ini ada AB1, AB2, AB3. Dan juga ini sebenarnya ada tambahan nih AB0. AB0 itu adalah teman-teman nih yang setelah DM1 ini selesai. Oke, ini coba kita kenalan sama pengurus dari kami. Ada Mas Jundi, ini ketua umumnya kami pusat, kemudian ada Mas Edo Agasiswanto gitu ya, ketua PW kami, ada Mas Aris gitu ya, dari ketua PD Malang, ada Mas Isan, ketua kami kami Insan Permata, anggaplah. Dan ini ada Mbak Nur Alfianisa sebagai Presiden KID Malang dan juga Mbak Shirley sebagai Presiden Komander. Nah, Komander itu bagian pemandu ya. Nanti teman-teman akan berkenalan sendiri dengan para pemandu. Begitu ya kawan ya. Oke. Next, kita akan membahas tentang ternyata sudah selesai. Kita cek semua pertanyaannya. Semua pertanyaannya. Oke, ini sudah terjawab ya. Oke, baik. Ini sudah terjawab. Jadi gimana? Tadi pertanyaan tentang kader kami ini mendukung Bantengan atau tidak? Ya, begitulah ya kawan ya. Oke, baiklah kawan-kawanku sekalian. Ada yang ingin ditanyakan lagi kah? Oke, ini sedikit dari saya gitu ya. Ada banyak cara untuk bertumbuh dan menurut saya begitu ya, sepengalaman saya, kami ini adalah tempat yang cocok untuk bertumbuh dan berkembang teman-teman. Muslim negarawan membawa tasbih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Dan ini dia hasil diskusi teman-teman yang membersamai saya dalam simulasi penugasan walk-in ini.
Terima kasih kawan-kawanku. Mohon maaf ya panitia dan perangkat. Wokin, semoga sehat selalu dan saya diloloskan. Amin.